Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Indrayan Nuramlan. Saya dari Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sedikit gitu, kayak tentang sebenarnya pengen nanya tentang kesenjangan sosial gitu. Jadi sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Edi Sunarko. Bukan orang sini aslinya, cuma orang Jawa Timur. Jawa Timur. Udah lama di sini ya. Ibu asli Timur. orang sini ya. Oh iya. Jadi Bapak tepatnya di Jawa Timur di mana? Di daerah? Di daerah Banyuwangi. Kalau Bapak, kalau Ibu orang Madiun. Sebelumnya Bapak kalau di daerah asal Bapak dulu bekerja sebagai apa? Biasa buruh bangunan, proyek. Proyek. Ya, proyek. Kalau sekarang gitu Bapak dulu kenapa gitu alasan Bapak buat datang ke Bandung gitu? Ya, hitung merantau aja. Merantau gitu. Ya. Terus kalau pekerjaan sekarang Bapak sebagai apa? Ya kalau nggak ada proyek ya otomatis ya nganggur gitu. Jadi di sini juga sama gitu. Jadi iya sama aja. Sama aja. Kalau Bapak udah berapa lama gitu kalau kerja sebagai kalau kerja di proyek kayak gitu? Oh, hampir 25-30 tahunan. Jadi udah termasuk agak lama gitu ya? Udah. Hampir 30 tahunan. Ya sekitar maju mundurnya lah. Jadi kalau sekarang Bapak kalau di Bandung tinggal di mana? Dulu kan saya punya rumah di sebelah sini, di sebelah situ. kena rusun, yang paling ujung sini rumah saya. Ini mah dulunya warung gitu. Berhubung itu belum jadi terpaksa ke warung dulu tidurnya. Jadi sebenarnya mah rumah Bapak mah ada di sini yang paling ujung. Sebenarnya Pak, kalau suka duka Bapak gitu kalau kerja sebagai pekerja proyek gitu, kayak gimana gitu suka dukanya gitu? Suka dukanya kan kalau pegawai proyek kan beda sama PNS. Jadi kan walaupun istilahnya kayak sapam gitu kan terikat gitu. Kalau proyek kan sewaktu-waktu kita libur, kalau istilahnya kita nggak kerja kan nggak ada yang gaji gitu. Oh iya, jadi ada kebebasan lah. Oh iya, jadi kalau dipanggil baru kerja gitu. Iya, kan kalau walaupun nggak dipanggil, kalau kitanya sebenarnya nggak nganggur sih, cuma istilahnya di sini istilahnya beres. Nanti ada di Jakarta, gimana kita gitu, mau enggaknya gitu. Oh jadi kalau sebenarnya mau terus berkesinambungan gitu. Oh jadi kalau Bapak mau ya berangkat. Iya gitu aja. Kalau enggak ya enggak iya, gitu. Kan nggak ada ikatan gitu. Oh iya. Cuma gitu aja kebebasannya. Terus untuk pertanyaan terakhir gitu dari saya gitu, kalau pendapat Bapak gitu tentang kesenjangan sosial gitu yang ada di Indonesia gitu, pendapat Bapak kayak gimana? Maksudnya? Kesenjangan sosial tuh kayak gini Pak, kayak kan di sebelah sana ada gedung-gedung megah gitu, tapi kalau kayak bangunan ini gitu kayak lingkungan gitu lah maksudnya. Kayak kesenjangannya gitu kan berbeda gitu dari mall, terus kayak ke daerah sini kan berbeda gitu, kayak pendapat Bapak kayak gimana? Kalau masalah itu mah nggak inilah, kalau bagi saya gitu sebenarnya malah jelek. Jeleknya apa? Istilahnya kita dari istilahnya bertetangga udah hancur gitu, pecah. Nggak, walaupun kita istilahnya punya rumah kecil tapi kan warga masih banyak gitu. Kalau gini-gini kan gimana? Jadi misah gitu. Jadi misah gitu. Apalagi ada rusun gini kan kita nggak bebas, nanti kan ada sapam, ada ini kan serba diatur gitu. Iya, jadi beda sama walaupun kita punya rumah kecil tapi kan masyarakat masih ada istilahnya ada kegiatan karang taruna, siskampling. Kalau ada yang gini kan udah ada pihak istilahnya ada sapam, ada ini kan udah
nggak kelibat warga Iya, namanya. jadi kayak kurang gitu. Iya, kurang kalau perasaan saya, Oke. Ya udah Pak, mungkin sekian gitu dari pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali Iya, Bapak nggak mengganggu apa-apa. waktunya. Gitu. Terima kasih ya Bapak, Iya, udah sama-sama. mau diwawancara sama saya gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, saya kira masalah proyek. Itu sebetulnya dari pemerintah juga ya, untuk warga ini parkiran ini, makanya dipegang oleh Bapak di sini ya. Alhamdulillah ada lah gitu dari pemerintah ini. Cuman kepengen Bapak selain ini pengennya diperhatikan lah, perhatikan untuk warga lah gitu ya, dari untuk generasi berikutnya, tuh, untuk anak Bapak ya. jangan dengan saya udah tua gitu kan, untuk anak saya ke depannya, untuk masa depan anak saya gitu, perhatikanlah gitulah. Lebih maju juga ya. Betul. Nah, itu dari saya. Terima kasih ya Pak. Ya, siap. Terima kasih Yuk, mungkin yuk. sekian wawancaranya Ya. Bapak, terima kasih Ya. waktunya. Menurut saya, kesenjangan sosial di Indonesia tidak bisa dapat dihindarkan karena Indonesia masih dalam negara berkembang. Di negara maju saja seperti Amerika masih ada kesenjangan sosial. Ini hanya bagaimana pemerintah dan masyarakat bersatu untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Kalau ditanya soal kesenjangan sosial di Indonesia, pasti baik dari pemerintah sama masyarakatnya pun harus saling paham dan membantu nggak sih? Karena misalkan dari pemerintahnya juga harus gimana sih caranya supaya masyarakatnya tuh bisa menerima pendidikan secara layak, dan buat masyarakatnya sendiri juga harus ada kemauan supaya merekanya mau belajar. Karena kalau dilihat secara nyata, salah satu penyebab kesenjangan sosial di Indonesia itu kan juga karena pendidikan di Indonesia sendiri belum merata. Menurut saya, kesenjangan sosial di Indonesia, pemerintah harus ambil alih untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat yang tadinya itu kurang sejahtera dapat bisa sejahtera. Dan untuk hal-hal kecil ya, saya sebagai mahasiswa, saya akan memandang manusia sebagai manusia, tidak melihat kelas sosial. Jadi menurut saya tentang kesenjangan sosial di Indonesia ini terjadi karena banyaknya faktor. Di antaranya mungkin seperti akses pendidikan yang kurang memadai, akses kesehatan yang kurang diperhatikan, dan juga lapangan pekerjaan yang masih belum merata. Diperlukannya peran dari pihak masyarakat dan juga pemerintah untuk menghapuskan kesenjangan yang terjadi di Indonesia ini. Ya, kalau menurut pandangan saya sih tentang kesenjangan sosial, itu tuh harus balance gitu. Jadi jangan dari satu pihak doang gitu. Jadi si orang-orangnya juga harus ada usaha gitu. Jangan diem mulu. Mungkin tanggapan saya mengenai kesenjangan sosial di Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia ini kan bisa menjadi penghambat dalam perekonomian Indonesia ya. Mungkin bisa diperbanyak lapangan pekerjaan, seperti yang video sebelumnya si Bapak juga kan pekerjaannya tidak tetap. Tapi manusianya tidak boleh bergantung akan lapangan pekerjaan yang diadakan oleh pemerintah. Menurut saya ya, pandangan saya tentang kesenjangan sosial yang ada gitu, apalagi di Bandung juga kan bukan hanya di tempat itu saja gitu. Kayak yang paling pertama muncul di pikiran saya kayak ya ini salah siapa gitu, apakah salah masyarakatnya apa salah pemerintahnya gitu. Jadi mereka dirampok